Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan Imam Syafi'i mengenai keistimewaan surah Al-Asr. Beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, kata Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, seandainya manusia mau merenungkan kandungan surah ini, surah Al-Asr maksudnya, niscaya surah ini akan mencukupkan baginya. Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kajian kitab Al-Usul Al-Thalatha juga mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari keutamaan surah Al-Asr. Seraya dia berkata, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali surah ini saja, maka sesungguhnya hal itu sudah mencukupi. Kenapa demikian? Karena di dalam surah Al-Asr yang dimulai dengan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surah ini, surah Al-Asr ini, dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Dr. Tahir Maloko, MHI, beliau menggunakan istilah kecerdasan. Dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Asr ini, ada 4 kecerdasan yang senantiasa diasah agar dia menjadi peka, menjadi tajam dan peka. Kecerdasan apa yang dimaksud oleh Dr. M. Tahir Maloko, MHI? Beliau mengatakan dalam surah ini ada 4 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Wal asr, sungguhnya demi masa waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, yaitu orang-orang yang beriman, ini tidak pernah merasa rugi dalam hidupnya. Tidak pernah rugi dan tidak pernah merasa rugi. Karena dia mengasah betul kecerdasan spiritualnya, yaitu imannya.
Maka orang yang melakukan amal soleh harus berdasarkan iman. Sehingga keimanannya memiliki kepekaan, ketajaman. Dalam surah An-Nahl misalnya, ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dia memiliki amal soleh, tetapi atas dasar keimanan. Jika amal solehnya berdasarkan imannya, maka dia memiliki kepekaan di dalam memahami Allah dengan seluruh sifatnya, Allah dengan seluruh asmaul husnanya, nama-nama yang terbaiknya, Allah bersama sifat wajibnya. Kenapa? Karena terasah betul, terasah dengan benar kecerdasan spiritualnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami beri balasan, maka sungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa diberi balasan, kehidupan yang baik, dan pahala yang terbaik? Keberkahan hidup baik di dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Kenapa? Sekali lagi, karena dia memiliki kecerdasan spiritual. Yang kedua, saya meminjam istilah Dr. M. Tahir Maloko, MHI. Yang kedua, yang terkandung di dalam surah Al-Asr ini, wa amilus salihat. Seseorang yang beriman, dia harus memiliki kecerdasan sosial. Wa amilus salihat. Dia harus memiliki kepekaan sosial. Dia harus memiliki kepedulian sosial. Karena kecerdasan sosialnya diasah sedemikian rupa, sehingga memiliki ketajaman dan kepekaan, mampu membaca keadaan yang ada di sekitarnya, mampu membaca keadaan tetangganya, tamunya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan salah satu jalan untuk mengasah kecerdasan sosial adalah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 1. Fattakullaha fa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Di ujungnya in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Salah satu jalan dan cara mengasah kecerdasan sosial adalah memperbaiki hubungan sesamamu. Bagaimana cara memperbaiki hubungan sesama? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ini adalah konsep bagaimana seseorang mengasah kecerdasan sosialnya. Memperbaiki hubungan antar sesama dengan cara berbuat baik dengan tetangga, memuliakan tamu, berkata yang baik, atau lebih baik diam. Yang ketiga, saya masih meminjam istilah Dr. H.M. Tahir Maloko, MHI. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, dan nasihat menasihati dalam kebenaran. Seorang mukmin harus memiliki kecerdasan intelektual. Watawasau bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Seorang pemimpin, apakah yang akan kita pilih atau yang sedang memimpin, dia harus memiliki kecerdasan intelektual. Dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil dalam mengelola sebuah negeri yang sangat besar ini. Mana yang dianggap korupsi, mana yang dianggap hadiah, ya, gratifikasi, ya, dan lain sebagainya. Dia mampu membedakan itu karena dia adalah seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual, dan itu harus dia miliki. Apakah pemimpin yang akan kita pilih nanti ataukah yang sedang memimpin, dia harus mengasah kecerdasan intelektualnya. Kalau dia sebagai pemimpin atau calon pemimpin, dia harus mempunyai ide dan gagasan yang besar untuk memimpin negeri sebesar ini. Punya ide yang besar, punya gagasan yang besar, sehingga dia mampu mengelola negeri yang besar ini dengan sebaik-baiknya, agar tujuan kemerdekaan mensejahterakan, ya, keadilan, kemakmuran di negeri ini bisa terwujud adanya. Memberantas kebodohan, kemiskinan di negeri yang kita cintai. Kenapa? Yang mengelola adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Dalam ayat Al-Quran, banyak sekali ayat yang menantang manusia. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak melihat? Mengapa kamu tidak ketahui? Seperti dalam surah Ali Imran misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Harus memiliki akal yang cerdas. Dalam ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak melihat? Dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin atau seorang mukmin secara keseluruhan, dia harus memiliki kecerdasan intelektual. Dan yang keempat, kata Dr. H.M. Tahir Maloko, MHI, kecerdasan emosional. Ini dipahami di dalam surah Al-Asr. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Watawasau bisabr.
dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Di penghujung ayat ini, seorang mukmin harus memiliki kecerdasan emosional. Manusia harus punya emosi, tetapi emosi yang terkendali, tertata dengan baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang dimaksud orang hebat itu bukan karena gulatnya, ataukah bukan karena kuat pukulannya, bukan karena kekuatan gulatnya. Tetapi orang hebat itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Maka seorang mukmin harus memiliki emosi yang terkendali, emosi yang tertata, yang dalam istilah tadi dikatakan kecerdasan emosional. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kecerdasan spiritual dalam surah Al-Asr ini, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Jika keempat-empatnya ini tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan sempurna, maka apa yang dikatakan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Akan kami isi neraka jahanam, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia, yang mana lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa paham. Mereka punya iman tetapi tidak terasah dengan baik, tidak tertata dengan baik, tidak dicerdaskan dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya otak ya, tapi tidak bisa membaca dengan baik. Punya akal tapi tidak tertata dengan sempurna. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ya. Ketajaman pemikirannya dan hatinya tidak berfungsi dengan baik. Pendengarannya tidak berfungsi dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jika tidak berfungsi keempat-empat ini, kecerdasan dalam surah Al-Asr, tidak diatur dengan sempurna, tidak ditata dengan baik, maka kita, kata Allah, bagikan binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, inilah betapa pentingnya surah Al-Asr hingga Ibnu Katsir mengutip Imam Syafi'i bahwa betapa pentingnya seandainya manusia mau merenungkan kandungan surah Al-Asr, niscaya surah ini akan mencukupi baginya, karena cukup lengkap apa yang disampaikan dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Dr. H.M. Tahir Maloko, MHI,
yang mengatakan di dalamnya ada 4 kecerdasan yang harus ditata dan diatur dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.